ya. Karena Dokter Oki ini selalu saja nama baiknya itu dijatuhkan untuk kepentingan seseorang gitu loh. Jadi hari ini Dokter Oki akan menyampaikan apa yang terjadi, tidak lebih daripada yang sebenarnya. Karena dia sebagai saksi. Kalau saksi itu tidak mau lebih apa-apa. Apa yang dia tahu, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lihat. Pertanyaan saya, kalau dia sebagai saksi, oke. Dipanggil sama pengadilan sebagai saksi memang wajar pertemukan. Tapi lebih daripada itu, transaksional dan lain sebagainya, ada penyerahan duit, apa melihat Dokter Oki tidak pernah menerima 1 sen pun. Sehingga jangan bawa nama Dokter Oki dalam kasus pidana. Tapi sebagai saksi, sebagai warga negara baik, dia wajib hadir. Siapanya Dokter Oki sebagai Tadi lihat kan, mentalnya sangat berani. Karena dia tidak ada salah apa-apa. Dia hanya mempertemukan, ya. Tidak ada lebih daripada itu. Jadi jangan sampai itu pengacara RG itu, saya juga nggak tahu dia pengacara atau bukan. Dia bilang kita ini meragukan pengacara. Maka hari ini saya tunggu dia. Kalau bisa dia datang bawa bahasnya sama KTA-nya. Kita ini pengacara senior loh. Jangan sampai menanyakan legalitas kami. Kami tidak penyerang privasi, apalagi legalitas seseorang. Tapi kalau lu nyerang, lu buktikan deh. Ya, kalau bisa datang. Kemarin dia bawa tim itu datang semua, saya datang sama Bang Sunan. Jadi tidak ada kegaduhan. Di sini kita buktikan bahwa kalau keterangan Dokter Oki itu menguntungkan Nikita Mirjani, jangan salah, majelis hakim bisa menilai dan Nikita Mirjani bisa dibebaskan. Karena tidak ada yang namanya pengancaman. Apa yang diancam? Apa yang diancam? Pemerasan dari mana? Orang duitnya dibawa, dia yang aktif. Mana orang diancam datang bawa duit? Nah, ada cerita. Oke, Bang Ahad, ini kan kesaksian Dokter Oki ditunggu-tunggu nih dari awal mulai akan digelar persidangan. Dari Dokter Oki sendiri seperti apa sih artinya? Tadi Dokter Oki sudah menunjukkan semua bukti yang benar-benar valid. Siapa yang menghubungi dia pertama kali itu, komunikasi seperti apa, itu kan dibawa ke ranah persidangan dia sebagai saksi. Dan itu bisa menguntungkan Nikita Mirjani dalam hal kesaksian Dokter Oki. Mau menjelaskan dan bisa digali dalam lagi oleh majelis hakim. Dan majelis hakim bisa nilai apakah memang terjadi yang namanya pengancaman, apa terjadi dalam pemerasan, ada latar belakang apa ya RG menindak kehusupan ini. Pasti ada sesuatu dong, ada kepentingan apa, iya kan? Makanya saya dari dulu si Anus atau siapa pengacaranya RG itu ngomongnya teriak-teriak, tersangkakan ini Dokter Oki, emang dia polisi? Dia bilang itu kalau Pak Agus langsung mau debat di pengadilan, bagaimana? Makanya saya bilang ini orang pengacara bukan berdebat di pengadilan itu kami sama jaksa. Bukan sama pengacara korban. Pengacara korban itu sudah wakil oleh jaksa. Itu disiapkan oleh pemerintah. Oke? Itu jangan kita. Karena orang jarang berdebat. Kalau kita kan sering berdebat. Debat hukum itu penting karena untuk menyampaikan kepada publik bahwa Dokter Oki perannya segini doang, tidak lebih daripada itu. Kami pengacaranya Dokter Oki siap. Ketika Dokter Oki diganggu ataupun dalam hal memang didesak intervensi kepolisian, saya rasa kepolisian juga profesional. Masa seorang pengacara didesak polisi? Undang-undangnya beda kok, undang-undang advokat, undang-undang kepolisian. Undang-undang advokat memberikan nasihat yang baik kepada klien. Polisi melakukan penindakan, melakukan penegakan hukum. Udah selesai itu. Bang, tadi kan dari awal sendiri tadi menyuruh untuk pengacara Rizik Gadis untuk menunjukkan bahasnya nih Bang. Itu kenapa Bang? Ya karena dipertanyakan Mas Sunan dan tim kemarin. Ya lebih baik lu tunjukin aja. Bawa aja bahas sama itu biar jelas. Bahwa kita pengacara bukan. Jadi begini loh, kita sebagai rekan itu tidak boleh saling nyerang sampai segitu. Tidak kenal Pak Sunan lah, ini pengacara bukan lah. Kan dia mau mulai duluan. Ya. Ya kalau memang dia gentle, udah datang aja sini. Atau mau debat di mana, kita tunggu kan. Kalau sampai detik ini masih menunggu pengacara RG. Nah, kita nggak nunggu dia, emang dia siapa? Saya kan dampingi Dokter Oki. Tapi kalaupun ketemu siap. Kalau ketemu, siapkan ranahnya biar kami berdebat. Kan boleh perdebatan itu untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini loh peran Dokter Oki. Karena polisi tidak mungkin akan menyampaikan sedetail itu dia sebagai saksi. Yang kedua, ketika dia sudah jadi Dokter Oki misalkan jadi terdakwa, ya kita berdebatnya sama jaksa soal materi pokok kan, pokok perkaranya, bukan berdebat sama pengacara korban di pengadilan. Makanya saya pertanyakan dia, pengacara bukan sih? Ya, oke? Oke. Jadi saksi gimana? Dong. Siap. Apa aja nih? Udah disiapin Udah dong. Apa aja di nomor yang disiapin? Bukti-bukti untuk di fakta persidangan. Berapa lembar Dokter Oki? Nggak tahu, nggak hitung juga berapa lembarnya. Kan yang ini cuma jaga-jaga aja kalau butuh, kayak itu. Kalau seandainya ada yang ditanya di dalam sini. Gitu. Jadi keterangannya akan meringankan kita atau gimana? Mau meringankan kita atau meringankan Reza Gladys, yang pastinya saya akan mengungkapkan yang saya tahu. Untuk meringankan Reza Gladys ataupun meringankan Nikita Mirjani itu kan hakim yang akan menilai. Yang pastinya saya akan membicarakan apa yang saya tahu.
nanti Tapi bakal kan- bantah soal tutup mulut pakai uang. yang saran Kalian dengarkan semuanya karena dari rekaman saja kalian bisa melihat ada nggak saya bilang, Dokter Oki bilang bungkam pakai uang, ada nggak? Dari situ saja itu pertama. Terus juga dari bukti chat ada nggak seperti itu. Kalau asumsi-asumsi saya juga bisa berasumsi-asumsi. Dokter mungkin ada rasa gugup gak sih persidangan pertama atau Oh, kalau yang ngomongin kalau sidang ini saya udah kedua kali. Pernah waktu menjadi saksi di sidangnya Isa Zega kan di Kepanjen Malang gitu. Jadi dan saksi juga. Jadi udah terlatih lah, udah tahu caranya gimana. Tapi dokter merasa agak dirugikan nggak sih dengan isi dakwaan itu namanya disebut terus dibilang yang Oh iyalah kayak gitu, iyalah kalau dirasa dirugikan dalam artian kenapa saya jadi terseret-seret, tapi kalau terseret-seretnya karena kan memang ada dalam ceritanya seperti itu, tapi jangan mengisyaratkan kalau seandainya saya ini misal singkat itu dia, itu aja sih. kerugiannya mental, mungkin mental juga atau mungkin ada materi juga. ganggu dokter. waktu. Kalau kerugian ya nanti bisa kuasa hukum saya lah yang berbicara. Mungkin kuasa hukum saya mau ngomong. Silakan. Bang. Yang pasti seperti saya sampaikan bahwa klien kami hadir untuk menyampaikan apa yang dia alami, dia rasakan, ya, bukan apa yang saya briefing ke beliau, tapi beliau nanti akan sampaikan fakta-fakta persidangan sesuai dengan apa adanya, ya. Jadi kan orang bisa berkata sesuatu tapi harus bisa membuktikan, ya. Kita sepakat bahwa jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi atau tidak bisa kita buktikan, ya. Jadi inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh klien kami untuk menyampaikan apa yang dialami berdasarkan bukti yang ada. Karena bukti-bukti itu tidak boleh disampaikan sebelum di persidangan atau di kepolisian. Walaupun saya kan sudah pernah menjadi saksi di kepolisian. Kalian harus tahu, ini saya clearkan, saya itu sudah mendatangi untuk sebagai saksi di kepolisian. Saya tidak pernah mangkir sekalipun. Jadi saya sudah pernah diperiksa dan status saya tidak tersangka, sampai sekarang pun saksi. Itu yang pertama. Kedua, dan saya memberikan bukti-bukti. Kenapa dokter nggak ngasih tahu bukti-buktinya kami ke awak wartawan? Karena memang tidak boleh. Kan kalian tahu tentang hukum ya. Kita tidak boleh memberitahu tentang barang bukti. Barang bukti yang sah itu tidak boleh diumumkan. Lalu berikutnya lagi, ini akan saya beberkan hanya boleh di persidangan. Karena kalau seandainya saya sudah beberkan, saya tidak bisa menjadikan ini barang bukti lagi, sudah tidak sah. Tapi ketika saya sudah beberkan, baru saya bisa berbicara sama kalian. Berarti omongannya nanti kalian tanyakan setelah persidangan. Bang, satu Dokter, lagi Bang, tapi terkait dokter kerugian yang dialami oleh dokter Oki yang namanya diseret itu mungkin ada langkah-langkah apa nanti Bang Sunan? Nanti kita lihat setelah hasil persidangan, ya. Cuma yang pasti nanti setelah alat bukti dijadikan fakta-fakta di persidangan, nanti kita akan lakukan klarifikasi untuk pemulihan nama baik beliau. Dokter Oki mungkin dapat informasi dengan Dokter Oki hari ini yang dihadirkan JPU siapa lagi? Nggak tahu, karena kan di dalam surat panggilan itu nggak ada nama-nama yang lain kayak gitu. Tapi saya mendapatkan untuk panggilan di hari ini datang itu saya dapat suratnya di Selasa sore kayak gitu. Dan juga saya sebenarnya udah tebak-tebakan, ini kan udah pemanggilan saksi-saksi kemarin, pasti kan akan saksi-saksi lain akan dipanggil. Maka dari itu saya memang harus nge-spare waktu kan. Persidangan kita ini kan setiap hari Selasa atau enggak Kamis kan, berarti saya harus memang kosongin jadwal tuh setiap Selasa dan Kamis supaya saya nggak mau digiring-giring nanti takut mangkir, enggak, saya siap kayak gitu. Dan alhamdulillah kan bener saya datang. Dokter Oki sejauh mana support untuk kita dokter? Oh, saya support mau gimana pun apapun, saya itu mensupport apapun itu, maupun bisa Reza Gledi seperti itu, saya mensupport apapun untuk menegakkan kebenaran ini. Itu saja. Hari ini Doktif nggak hadir, seperti apa mungkin tanggapan dari dokter sendiri? Apa? Hari ini Doktif tidak hadir sebagai saksi, seperti apa mungkin tanggapannya? Tanya ke beliau saja kayak gitu. Ya mungkin beliau lagi berhalangan hadir, mungkin bertabrakan dengan kegiatan yang beliau sudah rancang sebelumnya. Tapi kalau ditanya ada nggak berhubungan sama Doktif untuk menanya, tidak sama sekali. Di dalam ada Reza Gladys mungkin akan ngobrol atau Pasti akan dipisahkan karena saya setelah masuk ini punya ruangan sendiri atau ruang tunggu sendiri, yaitu pastinya tidak akan bertemu kayak gitu. Kalaupun bertemu ya nggak ada masalah kan, saya dengan beliau juga tidak ada masalah. Yang perlu saya tekankan, sebelum masalah ini pun saya dengan Reza Gladys pun berhubungan baik. Yang sudah dia sampaikan, saya lihat di video seliweran di TikTok, dia mengatakan kan saya itu dekat sama dia. Kan kalian bisa dengar di fakta persidangan kemarin.
Ini untuk menegaskan Dr. Oki tidak mendukung Nikita Mirzani maupun Reza Gladys yang Oh, Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Sebelum masalah ini, Reza Gladys pun teman baik saya, kayak gitu. Jadi di sini saya akan membeberkan fakta persidangan yang sebenarnya terjadi. Tapi di persidangan ini artinya Dr. Oki netral gitu. Iya, netral, dan juga kalau ada nanti fakta persidangannya yang menurut hakim menguntungkan Nikita Mirzani, ya silakan. Menurut hakim juga menguntungkan Reza Gladys, silakan. Karena kan sebagai saksi tidak boleh berbohong dong. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih.